Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK. Iya, jadi saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand terkait dengan Pak Jokowi yang melemahkan KPK untuk mengamankan anaknya. Saya pikir itu pernyataan yang tidak bisa begitu saja. Dalam tanda kutip harus kemudian didiskusikan apa yang kemudian terjadi, apakah itu benar? Karena terus terang saya berpikir apa kaitannya melemahkan KPK dengan mengamankan anaknya. Saya belum dapat tuh. Tapi bisa nggak Anda putar? iya, yang saya sampaikan itu Bang Aiman adalah pernyataan Bung Hasto, Sekjen PD Perjuangan ketika beliau dikriminalisasi. Karena ini ada videonya. Oke, kita dengerin ya. Dari awal boleh? Solo dan wali kota Medan. Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK. Iya, jadi mungkin itu sebagian Mas Eman, kalau panjang nanti videonya. Jadi perlanjutan dari pernyataan itu sampailah kepada ide untuk merevisi undang-undang KPK. Dan disebutkan oleh Pak Jokowi di situ. Oh iya. Boleh dilanjutkan. Kita teruskan lagi. Ya. Mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Biar nggak apa. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Ya oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya kita terus mengikuti bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir teman-teman. Nah di sini dikatakan Rocky Gerung penelitian Dr. Tifa soal ijazah Jokowi sesuai prosedur dan metodologi. Nah kemarin teman-teman ya heboh bahwa ya Rocky Gerung yang memberikan kesaksian ya di Polda Metro Jaya karena ya Dr. Tifa meminta Rocky Gerung sebagai saksi ahli sehingga Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada Rocky Gerung. Dan akhirnya kemarin ya Rocky Gerung hadir di Polda Metro Jaya dan untuk memberikan ya satu kesaksian sebagai ahli ya dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir. Nah, di sini dikatakan bahwa
Akademisi ya Rocky Gerung yang juga saksi ahli meringankan kubu Rosilio dan kawan-kawan menyebutkan penelitian ijazah yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sudah sesuai prosedur. Penegasan itu disampaikan Rocky ditemui wartawan usai diminta keterangan oleh penyidik di Polda Metro Jaya Selasa. Nah, kata Rocky Gerung bahwa ya penelitian yang dilakukan, penelitian Dr. Tifa soal ijazah Jokowi itu sesuai dengan prosedur dan juga metodologi. Sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Yang nggak ada pidananya di situ. Orang meneliti, bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti saja terusnya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma terkait ijazah Jokowi, kata Rocky, juga sudah sesuai dengan metodologi. Hal itu ia sampaikan juga kepada penyidik. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi, jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua saja persyaratan prosedural akademis dan itu tidak ada yang dia tutupi, katanya. Nah, kemudian terkait penetapan Tifa sebagai tersangka karena dianggap menghina atau mencemarkan nama baik Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, Rocky Gerung menyebutkan itu adalah reaksi publik atau terutama respon kalangan Jokowi terhadap Dr. Tifa. Nah, ya tersangka karena ada urusan tadi dianggap menghina, nggak menghina, mana ada penelitian yang isinya menghina, kan itu intinya, katanya. Nah, terkait adanya keadilan restoratif atau restoratif justice dalam kasus ini, Rocky menyebutkan tidak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan dengan restoratif justice, saya hanya urusan dengan metodologi sih. Urusan perdamaian itu urusan apa? Itu urusan akhirat. Kedamaian itu kan urusan akhirat. Yang menambahkan saat diperiksa hanya dicecar sebanyak 7 hingga 10 pertanyaan dan pertanyaannya seputar keahliannya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifauzia Tiasuma. Nah, ternyata tidak banyak ya pertanyaan-pertanyaan para penyidik terhadap Rocky Gerung, teman-teman. Ya, sekitar 7 hingga 10 pertanyaan kata dari Rocky Gerung ini. Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjadi ahli meringankan ya bagi Rosilio, Rismon Hasuran Sianipar dan Tifauzia Tiasuma terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Nggak ada urusan memberatkan, meringankan, saya ingin menerangkan fungsi dan metodologi di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan, katanya saat ditemui di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari Selasa. Nah, itu teman-teman ya hasil dari pemeriksaan dari Rocky Gerung ya terhadap dia sudah diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli dari Dr. Tifauzia Tiasuma. Nah, kita masih menunggu hal ini ya, apakah kan Dr. Tifa dan kawan-kawan ini yang sudah jadi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, apakah kedepannya setelah diperiksa saksi-saksi ahli ini ya, apakah mereka ditahan atau ya tidak, atau juga ya mereka akan nantinya mengikuti pengadilan, karena yang dikabarkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan kasus ini. Oke, ijazah Jokowi, Rocky Gerung jadi ahli kur khusus Dr. Tifa.
Refli Harun harap bisa manfaat untuk semua. Nah, kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo CS Refli Harun memiliki harapan khusus kepada akademisi Rocky Gerung dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Rocky Gerung diketahui memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka klaster kedua dari laporan Jokowi di Mapolda Metro Jaya. Nah, mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia UI tersebut sebelumnya telah diajukan sebagai satu dari sejumlah ahli yang meringankan sebagaimana dikonfirmasi oleh kuasa hukum Roy Suryo yang lain, Jahmada Gersang, kepada wartawan Senin 22 Desember 2025 yang lalu. Mengenakan kasus berkerah biru muda dan kacamata dengan frame atau bingkai abu-abu, Rocky Gerung tiba pada Selasa pagi sekitar pukul 09.54 WIB. Ia terlihat menumpangi mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna putih bersama tersangka T. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Kehadiran Rocky Gerung pun disambut meriah oleh Refli Harun, Resmond Sianipar, dan Roy Suryo. Bahkan Roy Suryo tampak semangat sekali saat melihat kedatangan Rocky Gerung. No Rocky, no party. Sudah, itu saja. Sudah cukup, tutur Roy yang langsung diiringi tawa para pendukungnya, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Refli menerangkan sejatinya Rocky Gerung menjadi ahli khusus untuk Dr. Tifa. Namun ia berharap keterangan Rocky Gerung dapat memberi manfaat lebih luas kepada para pihak yang dijadikan tersangka dalam laporan Jokowi terkait dengan ijazah palsu. Hal ini demi tegaknya demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia atau HAM. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli pemberian keterangan ahli oleh Dr. Rocky Gerung khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya, kata Refli Harun kepada wartawan sebelum pemeriksaan Rocky Gerung Selasa. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia.